Halo semuanya, nama saya adalah Leonardo dan teman saya adalah Calvin. Meskipun kita berdua tidak ada di tempat yang sama karena situasi corona sehingga stay at home ini, kita berdua akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian apa sih uji kekerasan material itu, dan selamat menyaksikan melalui video ini. Jadi apa aja sih yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini? Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dasar tentang uji kekerasan material. Yang kedua adalah 3 jenis pengujian kekerasan. Dan yang ketiga adalah cara-cara uji kekerasan intentansi. Dan uji kekerasan intentansi ini adalah bagian dari 3 jenis pengujian kekerasan yang merupakan salah satunya. Oke, masuk ke bagian pertama tentang pengertian. Apa sih kekerasan itu? Seperti yang bisa kalian baca, kekerasan adalah ketahanan suatu material terhadap deformasi. Deformasi adalah perubahan pada daerah lokal dan permukaan material. Dan khusus untuk logam, perubahan yang dimaksud adalah deformasi plastis. Pengertian dari kekuatan adalah ketahanan material terhadap perubahan tadi. Dan deformasi plastis sendiri artinya adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun beban yang bekerja ditiadakan. Dan kita untuk menjelaskan hal tersebut, kita ambil contoh plastisin atau malam yang berbentuk kotak. Bila kita tekan permukaannya dengan jari kita, misalnya jari telunjuk, maka permukaan malam tersebut akan masuk ke dalam, atau bahasa gaulnya bisa kalian bilang jeglong atau delep. Jari kita pada saat menekan bisa disebut sebagai beban kerja, karena kita memberi beban dan malam tersebut berubah bentuknya. Dan bila kita mengangkat jari kita lagi, malam tersebut tidak akan kembali sepenuhnya menjadi kotak lagi. Jeglongan atau yang delep tadi itu masih ada. Itu bisa kita sebut bila beban kerja ditiadakan, bentuknya tetap. Lalu kekuatan suatu material berbanding lurus dengan kekerasannya. Semakin keras suatu material, maka semakin kuat pula material tersebut. Jadi pengujian kekerasan ini ada 3 yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah metode goresan, yang kedua adalah metode dinamik, dan yang ketiga adalah metode intentansi. Ini kita akan menjelaskan satu persatu. Apa sih artinya tiap metode ini? Metode goresan. Seperti namanya, kita bisa tahu, kita menguji suatu benda, kekerasannya dengan cara digores. Digores dengan apa? Digores dengan material-material yang sudah ditetapkan oleh penemu metode ini. Kita bisa lihat di sebelah kanan layar ada 10 nomor. Itu adalah materi-material yang akan kita gunakan untuk menggores benda yang ingin kita uji kekerasannya ini. Skala 1 atau talk itu merupakan kekerasannya paling rendah, sehingga nomor 10 itu kekerasannya paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita ingin mencoba untuk menggores suatu benda yang kita uji itu dengan nomor 9, korondum, ternyata nggak bisa. Ternyata kita harus pakai nomor 8. Nomor 8 tergores, berarti skalanya adalah 8. Nah sayangnya, metode ini tidak akurat. Jadi kalau misalnya ternyata kekerasannya 8,1, gimana taunya? Atau 8,5, gimana taunya? Itu adalah kelemahan dari metode goresan ini. Berikutnya adalah metode dinamik. Bisa disebut juga dengan kekerasan pantul. Nah, di sini kita menggunakan alat yang namanya Shores Scleroscope. Atau kalian semua pasti pernah main bola, atau bola basket, bola sepak bola, futsal, atau apapun. Nah, kalau bola dijatuhkan, yang terjadi kan bolanya mantul kembali. Nah, bila bola tersebut dijatuhkan ke material yang ingin kita tes, kita bisa menghitung perbedaan antara misalnya kita jatuhkan dari tingginya 2 meter, terus kita jatuhkan, dia mantul kembali tingginya ke 1,8 meter. Nah, perbedaan tinggi tersebut bisa kita hitung untuk menentukan kekerasan suatu material. Ini kan? Yang ketiga adalah metode intentansi. Kita sebut juga dengan metode penekanan. Dari namanya sendiri kita bisa tahu. Jadi, untuk menentukan kekerasan suatu material, kita tekan dan memberikan gaya tekan. Dan gaya tekan tersebut nanti hanya akan dihitung, sehingga kita bisa tahu berapa kekuatan material tersebut. Nah, di metode intentansi ini ada banyak caranya. Ada 5, seperti kita bisa lihat di layar. Yang pertama itu uji kekerasan Brinell, uji kekerasan Mayer, uji kekerasan Vickers, kekerasan Rockwell, dan yang terakhir itu namanya micro hardness. Nah, tiap satu uji kekerasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Calvin, rekan dari Leonardo yang sudah menjelaskan uji kekerasan yang lainnya tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji kekerasan Brinell. Uji kekerasan ini adalah
uji kekerasan yang paling pertama diterima secara luas dan standar yang ditemukan oleh J. A. Brinell pada tahun 1900. Itulah sebabnya mengapa namanya uji kekerasan Brinell, karena yang nemuin J. A. Brinell. Kalau misalnya yang menemukan Joko, maka namanya uji kekerasan Joko. Oke? Lalu J. A. Brinell mengujinya dengan cara melakukan indentansi pada permukaan spesimen. Indentor berupa bola baja yang memiliki variasi beban 500 kilo sampai 1500 kilo yang seperti bisa kalian lihat di gambar seperti itu. Jadi nanti dia akan menekan material tersebut untuk intermediate hardness dan 3000 kilo untuk hard metal. Intermediate hardness maksudnya yang agak menengah kekerasannya. Lalu hard metal itu yang sangat keras. Dan kalau materialnya sangat keras, yang digunakan adalah bola karbida, bukan bola baja. Lalu prinsip dari pengujian kekerasan ini adalah dengan menekan indentor atau benda yang akan kita tes kekerasan tersebut selama 30 detik. Kemudian diameter dari hasil indentasi atau jeglongan yang ditimbulkan oleh bola tersebut diukur menggunakan mikroskop optik. Jadi kita tahu berapa diameter yang dihasilkan dari uji tersebut. Semakin besar diameternya, maka material tersebut semakin lemah kekerasannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau semakin kecil diameternya, berarti material itu sangat keras. Lalu dari uji Brinell ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pada pengujian ini tidak dipengaruhi oleh permukaan yang material yang kasar dan bekas penekan yang cukup besar sehingga mudah diamati. Jadi ngeceknya itu gampang. Lalu kekurangannya, dalam pengujian ini tidak dapat digunakan pada benda yang tipis dan kecil. Begitu juga halnya, uji Brinell tidak dapat digunakan pada material yang sangat lunak maupun sangat keras. Kalau material yang digunakan sangat lunak, ya yang dihasilkan bukan golongan lagi mungkin ya. Mungkin bisa materialnya bola pecahnya mungkin ya nembus gitu. Lalu kalau materialnya sangat keras, mungkin ya merusak dari bola pecah tersebut. Bola pecahnya akan crack atau retak gitu. Jadi ya nggak bisa kita tes. Dan di situ ada rumusnya untuk sekedar kalian tahu saja. Lalu setelah uji kekerasan Brinell, ada namanya uji kekerasan Mayer. Uji ini dilakukan oleh Mayer untuk perbaikan dari uji sebelumnya yaitu uji Brinell. Makanya namanya Mayer. Nah, Mayer ini berpendapat bahwa tekanan rata-rata pada permukaan indentasi harus diperhitungkan dalam nilai kekerasan yang tidak dapat dilakukan oleh si Brinell. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya, hasil lebih stabil, harga kekerasan tidak bergantung pada berdasar beban. Namun tentunya juga ada kekurangannya, yaitu kurang sensitif terhadap bahan indentor daripada Brinell, kurang akurat untuk spesimen yang lebih kecil. Ya jadi semua ada plus minusnya gitulah. Lalu ada juga yang namanya uji kekerasan Vickers. Uji kekerasan ini menggunakan indentor berbentuk piramida intan dengan berbentuk dasar buju sangkar yang bisa kalian lihat seperti yang ada di gambar di sana, dengan rasio sudutnya 136 derajat terhadap kedua sisi yang berhadapan. Mengapa sudut tersebut digunakan? Karena merupakan rasio dari ideal indentasi diameter bola pada uji Brinell. Besar beban indentor bervariasi antara 1 kilo hingga 120 kilo yang disesuaikan dengan tingkat kekerasan material spesimen. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari uji Vickers ini adalah dari kelebihannya dulu, yaitu skala kekerasannya itu sangat luas sekali. Lalu bisa digunakan pada benda-benda yang tipis hingga ketebalannya hanya 0,006 inch. Ya itu tipis banget sih. Lalu kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan nilai kekerasan tersebut. Lalu di sini ada uji kekerasan Rockwell yang gambarnya dapat kita lihat seperti di PPT tersebut. Uji kekerasan ini memperhitungkan kedalaman indentasi dalam keadaan beban konstan sebagai menentu nilai kekerasan. Sebelum pengukuran, spesimen dibebani beban minor sebesar 10 kilo. Ya, spesimen itu adalah benda yang mau kita uji kekerasannya gitu. Lalu beban minor itu adalah beban pertama yang diberikan. Yang kecil-kecil dulu lah. Lalu sudah beban minor diberikan, spesimen langsung dikenakan pada beban yang mayor. Beban mayor itu adalah beban yang lebih besar atau beban utamanya lah.
beban sebenarnya. Lalu uji Rockwell ini ada 3 tipe, yaitu yang tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang tipe A terlebih dahulu. Indentor berupa kerucut intan dengan beban sebesar atau seberat 60 kilo. Umumnya itu digunakan pada jenis logam yang sangat keras. Lalu yang tipe B, indentor berupa bola baja dengan diameter 1,6 mm dengan pembeban 100 kg. Umumnya digunakan untuk material yang lunak. Lalu yang C adalah indentor berupa kerucut intan dengan pembeban 150 kg. Umumnya digunakan untuk logam-logam yang diperkeras dengan pemanasan. Ya, jadi dia lebih keras gitulah daripada yang tipe A. Karena banyak tipenya, ya mungkin banyak kelebihannya gitulah. Cuman ya tidak menutup kemungkinan ini tidak ada kelemahannya. Yaitu kelemahannya adalah hasil harus dikonversi agar bisa dibandingkan. Jadi hasil yang keluar itu anggapannya hasil mentah dulu, jadi harus dirubah dulu biar bisa kita tahu untuk dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi ini adalah materi yang terakhir, yaitu uji kekerasan micro hardness. Metalurgi zaman sekarang yang berkembang membutuhkan penentuan kekerasan pada permukaan yang sangat kecil. Oleh karena itu, uji kekerasan micro hardness ini diciptakan. Untuk uji pengujian spesimen ini, metode yang paling tepat gunakan adalah indentor knob. Metode tersebut merupakan pengembangan dari uji Vickers, namun beban yang digunakan lebih kecil. Oleh karena itu namanya adalah micro hardness, karena bebannya berikan adalah kecil, micro, kan kecil banget. Indentor knob adalah piramida intan yang membentuk indentasi berbentuk layang-layang dengan perbandingan diagonal 7:1 yang menyebabkan kondisi regangan pada daerah terdeformasi. Nilai kekerasan knob adalah KN yang dirumuskan seperti rumus yang dapat kalian lihat di PPT tersebut. Lalu untuk kelebihan dari uji kekerasan micro hardness ini, yaitu metode ini sangat cocok untuk spesimen yang tipis atau kecil ataupun kecenderungan untuk patah atau juga kertas saat pengujian. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengujian ini. Yang pertama, alat uji kekerasan perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Yang kedua, indentor harus bersih dan terposisi dengan baik. Yang ketiga, permukaan spesimen harus bersih dan diamplas terlebih dahulu. Yang keempat, arah penekan indentor harus tegak dan lurus. Yang kelima, jarak antara penekan tidak boleh berdekatan. Yang keenam, tidak boleh melakukan penekanan pada ujung spesimen. Yang ketujuh, digunakan alat sesuai dengan bentuk spesimen agar tidak mudah goyang atau berputar atau bergeser. Jadi ya seperti yang kalian tahu itu merupakan kekurangannya ya. Jadi ribet untuk pelaksanaannya. Ya materi ini sudah selesai. Yang itu sudah selesai mempresentasikan tentang uji kekerasan yang barusan itu. Jadi terima kasih sudah menonton, dan ini materi yang sudah kami berikan untuk adik-adik sekalian, dan stay home untuk mendukung gerakan pemerintah melawan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Stay safe and goodbye.